Halo wargi Kota Subang.com, ketemu lagi di channel Kota Subang. Di edisi Nyaba kali ini kita lagi berada di salah satu tempat wisata yang hits banget di Kota Subang, di Castello. Udah kelihatan dari belakang ya suasananya. Dan sekarang kita sedang berada di parkiran, ini baru saja masuk. Jadi kalau misalkan untuk tiket parkir itu Rp10.000 ya. Itu beda lagi sama nanti tiket masuk. Nah, dulu kita pernah pertama datang ke sini ketika soft opening untuk pertama kalinya. Sekarang kita bakal coba balik lagi untuk yang kedua kali, karena kalau misalnya pertama itu masih belum banyak wahana yang tersedia. Nah, tapi kalau misalnya sekarang itu sudah lengkap lah ya. Kita akan coba lihat suasana di Castello sekarang. Yuk. Flora Wisata De Castello berada di Desa Ciater, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Dibuka sejak bulan Desember 2021, tempat wisata ini dikelilingi oleh perkebunan teh yang membuat hawanya sejuk. Saat pertama kali masuk menuju loket tiket, kita akan langsung disambut dengan bangunan megah bak istana yang colorful dan instagramable. Sekilas mirip istana Kremlin Rusia. Wajar saja kalau misalkan banyak wisatawan yang langsung foto-foto di sini. Flora Wisata De Castello mampu menampung maksimal 20.000 pengunjung. Kalau misalkan kita datang di saat weekend atau hari libur, suasananya bakalan seperti ini nih, rame. Untuk jam operasional, Castello buka dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore di saat weekday, dan jam 8 pagi hingga jam 6 sore di saat weekend. Nah, kita sudah berada di loket. Jadi untuk harga tiket masuk ya, kalau misalkan untuk weekday itu Rp30.000, tapi kalau misalkan weekend itu harganya Rp40.000. Nah, jadi di sini banyak banget wahana yang bakal kita coba eksplor. Kita langsung aja masuk yuk. Nah, buat yang belum tahu, jadi di Castello ini mengusung konsep taman bunga ya. Ini merupakan taman bunga terbesar di Kota Subang. Jadi di sini banyak banget bunga-bunga yang indah, yang instagramable, terutama adalah bunga-bunga impor dari luar negeri pastinya. Nah, jadi di Castello ini berdiri di atas lahan kurang lebih seluas 100 hektar. Jadi ini yang baru dimanfaatkan menjadi wisata itu baru 20 hektar aja. Nah, yang pasti masih banyak banget wahana yang bakal dibangun di sini. Di antaranya seperti di depan saya tuh ya, yang di sini yang pasti selain tentunya ada taman bunga, juga banyak spot selfie yang tentunya instagramable, terutama kalau misalnya kita seneng sama foto-foto. Ini suasananya bener-bener ramai banget, tapi meskipun begitu, karena dia berada di lereng Gunung Tangkuban Perahu, jadi suasananya sejuk ya, walaupun siang-siang. Yuk kita keliling lagi. Keunikan Flora Wisata De Castello yang membedakannya dengan taman wisata bunga serupa adalah tentu adanya bangunan kastil. Memadukan arsitektur Turki dan Belanda, bangunan ini bak kastil di negeri dongeng. Ada dua kastil yang berdiri di sini, satu di loket masuk, satu lagi di ujung utara, di mana kita harus berjalan kaki untuk mencapainya. Selain kastil, ada juga spot foto instagramable lainnya, di antaranya patung Mickey Mouse berukuran besar, bangunan berbentuk sangkar, jembatan tangan, hingga terasering yang ditubuhi bunga berwarna-warni. Yang tidak mengecewakan di sini adalah semua spot fotonya gratis. Nggak ada embel-embel bayar lagi kalau misalkan kita ingin berfoto di tempat-tempat tertentu. Nah, jadi kalau misalkan di sebelah sini, teman-teman, ini ada green garden. Jadi di sini suasananya tuh banyak tanaman-tanaman, dan di sini juga tentunya ada banyak food court ya, kurang lebih ada belasan food court yang tentunya bisa dicoba kalau misalnya kita lapar, pengen makan. Kita coba lihat ke belakang karena ini luas banget ya, panjang. Yuk. Selain food court yang menyediakan menu-menu lengkap mulai dari makanan ringan hingga santapan berat, di Green Garden ini juga merupakan tempat wisatawan bisa melepas lelah. Ada kursi-kursi dan meja yang bisa dipakai bebas untuk kita makan maupun beristirahat. Kita juga bisa menyewa jasa fotografer loh di Castello, dan nanti hasilnya bisa diambil di kasir fotografi yang berada di area Green Garden. Sekarang saatnya kita lanjut lagi untuk melihat spot lainnya.
Nah, ini adalah salah satu wahana baru yang ada di Castello. Jadi kalau misalkan pas dulu soft opening, ini belum sampai ke sini ya. Tapi kalau sekarang ini sudah ada. Ini berupa ada taman-taman dengan sangkar burung. Terus kalau misalnya sebelah sana itu ada kastil yang baru, sekaligus juga ada jembatan yang tentunya bisa dicoba untuk tempat selfie. Kita ke sana, yuk. Nah, sekarang kita sedang melewati handbridge ataupun juga jembatan tangan yang merupakan salah satu wahana terbaru di Castello. Jadi panjangnya kurang lebih sekitar 200 meter ya. Ini menghubungkan antara taman yang satu, yang sebelah sini, sangkar burung, itu menuju ke kastil yang kedua yang di sebelah sana. Yuk. Nah, setelah melewati jembatan tangan, kita akan tiba di kastil kedua atau yang disebut dengan Queen Castle. Jadi, di sini ukuran kastilnya lebih kecil dibandingkan kastil utama. Dan dalamnya ada food court bagi yang merasa lelah ataupun juga haus setelah berjalan-jalan. Di Queen Castle ada area terasering yang memiliki spot-spot tak kalah instagramable juga dan pastinya colorful. Di sini merupakan ujung dari wisata The Castello sebelum akhirnya kita kembali lagi menuju ke arah pintu keluar. Yang terbaru juga di wisata ini adalah adanya wahana bermain untuk anak-anak. Jadi nggak cuma spot selfie yang bisa memanjakan orang tua, anak-anak pun bisa seru-seruan di sini. Nah, sementara kalau misalkan di bawah sini, ini ada wahana bermain untuk anak-anak ya. Pokoknya banyak banget tuh dan harganya ini mulai dari Rp20.000 untuk tiketnya. Jadi ada trampolin, terus juga tentunya ada komedi putar, ya, ada wahana istana balon dan juga macam-macam. Nah, sementara kalau misalkan setelah dari sini, kalau misalkan kita ingin menuju ke pintu keluar, kita akan melewati tentunya UMKM ataupun juga oleh-oleh yang bisa kita beli kalau misalkan pulang dari The Castello. Ada di sebelah sana tuh. Nah, sekali lagi kalau misalkan ini adalah pusat oleh-oleh, jadi di sini banyak kios-kios ya UMKM yang tentunya menjual oleh-oleh untuk kita bawa pulang setelah berkunjung dari The Castello. Karena kebetulan ini juga merupakan jalan pulang tuh. Jadi setelah capek keliling-keliling, kita tentunya bakal lewat sini untuk menuju ke pintu keluar. Dan ini konsepnya juga unik ya, karena untuk kios-kiosnya ini dikemas sedemikian rupa sehingga ada Little Korea, ada juga Little Eropa. Bener-bener instagramable lah, jadi kalau misalkan buat foto-foto juga keren. Nah, kita akan coba lihat yuk ada oleh-oleh apa saja yang tentunya ada di The Castello ini. Nah, kalau misalkan kita pengen pulang bawa oleh-oleh, salah satu yang menarik yang menjadi signature di Flora Wisata The Castello adalah bunga-bunga seperti ini nih. Ya, karena tentunya Flora Wisata mengusung konsep taman bunga. Jadi ini ada bunga-bunga yang kita bisa bawa pulang untuk oleh-oleh dari mulai harga 15 ribuan. Banyak banget pilihannya. Oke, ini adalah spot ataupun juga destinasi terakhir di Flora Wisata The Castello. Setelah kita keluar tentunya dari sini, di sini ada Little Seoul ataupun juga Little Korea. Jadi di sini banyak kios-kios UMKM yang disulap sedemikian rupa, tentunya untuk konsepnya ini menyerupai toko-toko di Korea ya. Jadi banyak tulisan-tulisan Hangul seperti itu. Wah, pokoknya asik banget. Jadi kalau misalkan main ataupun juga berwisata ke Flora Wisata The Castello itu dijamin pasti bakal bener-bener puas banget dan lumayan capek. Jadi siapkan stamina pastinya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi tentunya di video selanjutnya. Thank you.